Potongan video yang menampilkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur kembali viral di jagat dunia maya baru-baru ini. Dalam video, Ustadz Yusuf Mansur mengklaim bisa mendapatkan barang di mal tanpa membayar atau diucapkannya dengan istilah tunjuk ambil pergi. Lantas seperti apa Ustadz Yusuf Mansur menanggapi video tersebut? Dan benarkah seperti ucapannya dalam video, UYM menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari? Sebelum viral istilah tunjuk ambil dan pergi, jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan potongan video diduga marah-marah Ustadz Yusuf Mansur. Sambil menggebrak-gebrak meja, UYM menyinggung uang yang akan digunakan untuk bisnisnya. Kemunculan video lama tersebut pun kembali membuat UYM menjadi bulan-bulanan warganet. Tidak hanya itu, sang anak Wirda pun sempat terkena sasaran lantaran membela sang ayah. Lantas, bagaimana klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur terkait video tersebut? Di sisi lain, belum selesai kasus yang menyeret namanya ke Dinas Ketenagakerjaan baru-baru ini, muncul kembali korban yang mengaku dikecewakan oleh UYM. Lantas, bagaimana pengakuan korban terkait hal tersebut? Dan benarkah kali ini UYM menjanjikan investasi yang ternyata abal-abal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Potongan video yang menampilkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur kembali viral di jagat dunia maya. Dalam video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur atau akrab disapa UYM diduga mengklaim bisa mendapatkan barang di mal tanpa membayar atau secara gratis. Hal tersebut menurutnya dilakukan dengan istilah tunjuk, ambil, dan pergi. Dan berkat kemunculan video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur pun tidak ayal langsung mendapatkan banyak hujatan. Beberapa warganet pun bahkan terlihat melakukan candaan terkait video tersebut. Gerah dengan kemunculan video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur pun angkat bicara. Dalam Instagram pribadinya, ayah dari Wirda itu mengatakan bahwa video tersebut hanyalah candaan. Tunjuk, ambil, pergi adalah gaya biasa saya berceramah. Ada bahasa jokes yang kalau dipotong jadilah viral. Viral baik ini mah. Dalam unggahannya, Ustadz Yusuf Mansur pun bahkan menyertakan video asli atau video tanpa potongan seperti video yang viral tersebut. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Ayo ikutin. Ayo ikutin. Tunjuk ambil pergi. Ayo. Tunjuk ambil pergi. Tapi sambil sholawat. Seneng aja semua terjadi karena izin Allah aja. Jadi karena izin Allah, apa yang menjadi kekurangan saya sama keluarga ya kita sempurnakan, apa yang menjadi kesalahan kita perbaiki, simple kok gitu. Dan membuat kita juga ya insya Allah menjadi tidak sombong, tidak tinggi hati, lempeng, lurus, itu berusaha menjadi orang biasa. Itu nanti akan menghasilkan orang-orang yang berdoa buat saya, kan jadi bagus. Senang malah, beneran senang. Oh di gedung sana? Iya jalan sini. Senang. Ya seneng, kan bisa nyenengin orang. Kalau ada orang yang seneng ngomongin orang, ini tolong dipakai ilmu ini. Kalau ada orang yang seneng maki-maki orang, kalau ada orang yang seneng ngegunjingin kita, ada orang yang mencari-cari aib dan kesalahan kita, dia senang melakukan itu. Jangan diganggu kesenangan itu.
Karena kita nggak bisa memberi kesenangan apa-apa. Apapun video itu bagus. Terima kasih banyak udah capek-capek bikin video buat Yusuf Mansur. Yang nggak boleh mah nggak ngedoain. Klarifikasi dari Ustadz Yusuf Mansur rupanya masih menimbulkan dua kubu. Ya, beberapa di antaranya setuju dengan klarifikasi tersebut, dan beberapa masih saja menghujat ayah dari Wirda ini. Meski begitu, Ustadz Yusuf Mansur pun agaknya tidak mau terpengaruh dan memilih fokus pada bisnis dan juga pembukaan tempat belajar mengajar yang kini tengah dirintisnya. Tidak hanya itu, ayah dari Wirda ini pun bahkan mengaku akan mempersiapkan sebuah teknologi yang saat ini sedang dikembangkan di dunia dan ikut di dalamnya. Dan seperti apa Ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan impiannya di masa depannya? Malah udah mau nyongsong babak-babak baru kayak semacam IPO misalkan gitu. Terus habis lebaran udah disibukkan dengan pembukaan cabang-cabang baru dari Darul Quran, pembentukan, pendirian kampus baru, kan ada lahir baru nih, Politeknik Yusuf Mansur nih. Dua daerah beroperasinya, DKI Jakarta dan DIY. Saya alhamdulillah lebih banyak kunjungan ke rumah-rumah tahfiz, kunjungan ke cabang-cabang. Terus bagaimana mempersiapkan super apps rumah tahfiz, mempersiapkan juga digitalisasi pesantren dengan segala pernak-perniknya, mempersiapkan juga metaverse baik di lingkungan pesantren maupun lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan pesantren juga masih. Dan persiapan, kemudian aksi korporasi ya, aksi bisnis seperti IPO, kemudian membawa entity bisnis lebih sehat. Oh iya, kita spend money juga di situ, meng-hire banyak SDM juga. Ya ini juga dalam rangka kemudian menyambut datangnya dunia baru kan. Dan kita bukan metaverse-metaversean yang sekedar artifisial gitu. Enggak, kita mengembangin sesuatu yang kuda-kudanya ini benar. Jadi ketika dikembangkan ke depan hari, nah insya Allah bisa ngikutin perkembangan zaman. Di sisi lain, Ustadz Yusuf Mansur baru-baru ini sempat mengunggah klarifikasinya terkait video marah-marahnya yang sempat beredar luas. Lantas bagaimana klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur terkait video tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sebelum viral istilah tunjuk ambil pergi yang membuat nama Ustadz Yusuf Mansur kembali menyeruak, sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh potongan video viral UYM diduga sedang marah-marah. Ya, sambil terlihat marah dan menggebrak-gebrak meja, Ustadz Yusuf Mansur saat itu membeberkan terkait polemik yang menyelimuti bisnisnya, termasuk dana 1 triliun rupiah yang ia butuhkan untuk membesarkan perusahaannya tersebut. Kemunculan video lama tersebut pun langsung membuat kontroversi, bahkan sampai menyasar kepada putrinya Wirda yang ikut menjadi bulan-bulanan warganet. Nggak ada yang perlu diklarifikasi, cuma perlu didoain aja. Namanya orang hidup, namanya orang banyak kerjaan, ya pasti ada aja masalahnya. Sedikit yang dia kerjain, ya sedikit juga masalahnya. Kalau dia banyak yang dikerjain, banyak juga masalahnya. Nanti kalau dia udah selesai, banyak juga nanti hasilnya. Kita melaporkan nggak sih semua video-video itu terus juga? Masih istikharah. Ya segala sesuatu masih istikharah. Dulu kan istikharah tuh 40 hari. Nah, 40 hari belum ketemu, ya saya ulang lagi 40 hari kedua.
ternyata makin rame. Ya nggak apa-apa kan gitu. Orang ini malah mau dilombain nih. Entah ada lomba parodi, beneran ini nggak bohong. Hadiah 100 juta. Seusai video tersebut beredar luas dan menjadi konsumsi publik, Ustadz Yusuf Mansyur pun sempat melakukan klarifikasi di akun sosial media sang anak Wirda. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Yusuf Mansyur bahkan kembali berujar, tidak hanya uang 1 triliun saja yang dia butuhkan, tetapi 200 triliun yang rencananya akan ia gunakan untuk meningkatkan bisnis dan membuat segala sesuatunya termasuk rumah tahfiz Al-Quran. Maka ketika Papa lihat trending topik 1T tanpa ada penjelasan apapun tuh, kalau trending topik di Twitter itu kan cuma judul 1 triliun itu doang kan. Papa sih mikir, oh that's a God sign gitu. Itu kayak tanda-tanda dari Tuhan bahwa narasi triliunan selama ini itu akan terjadi. Kenapa 200 triliun? Karena kita butuh untuk membangun rumah-rumah tahfiz di semua desa, pesantren di semua kota, rumah-rumah sakit, pasar, jembatan, jalan-jalan penghubung antar desa, beasiswa bagi jutaan anak muda di tanah air kita. Di sisi lain, muncul korban yang mengaku dikecewakan oleh Ustadz Yusuf Mansyur. Lantas bagaimana pengakuan korban terkait hal tersebut? Dan benarkah kali ini UYM menjanjikan investasi yang ternyata abal-abal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kontroversi Ustadz Yusuf Mansyur agaknya belum juga usai. Ya, selain potongan-potongan videonya yang viral dan menuai kontroversi, UYM rupanya juga harus berurusan dengan kasus hukum lantaran digugat oleh karyawannya. Ya, dalam sebuah bisnis berbentuk aplikasi yang digelutinya, pegawai UYM mengaku tidak mendapatkan upah selama 20 bulan sehingga membuat surat pengaduan yang diserahkannya ke Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung. Ini saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansyur agar bersedialah gentle begitu untuk menyampaikan kepada kami selaku umat yang di awal itu memiliki niatan yang baik, yang tulus atas ide-ide dari Pak Yusuf Mansyur. Hendaklah mempertanggungjawabkan apa yang telah Ustadz Yusuf Mansyur lakukan begitu. Yusuf Mansyur sendiri diadukan karyawan Petron Bu ke Disnaker Bandung terkait pembayaran gaji juga bermasalah Bu. Seperti apa tanggapannya Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Zolim sekali ya dia, setega itu. Padahal maaf ya, kita ini cari makan ibaratnya yang berkeluarga buat nyukupin kebutuhan ya, tapi kok setega itu gitu loh. Gimana ya Allah, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Cuman kalau memang ingat dengan kata-katanya dulu yang dijanjikan, yang diucapkan, Mbak Yo tolong gitu loh, sedikit demi sedikit, satu persatu itu dipenuhin. Ya, dalam keterangannya, terduga korban mengaku dijanjikan UYM akan mengelola hasil keringat mereka dengan memasukkan uang tersebut pada sebuah investasi berupa tanah. Investasi tersebut diuraikan korban terjadi pada saat kunjungan ke Hong Kong pada tahun 2013 silam,
atau pada saat terduga korban masih bekerja sebagai TKW. Dan nyatanya, sampai saat ini korban tidak mendapatkan haknya dan harus gigit jari selama hampir 10 tahun lebih. Lantas, bagaimana awal mula Ustadz Yusuf Mansur mengajak bisnis tabung tanah tersebut? Dan seperti apa pula pesan para korban kepada Ustadz Yusuf Mansur terkait hak mereka? Pada tahun 2013-14 ya, itu Yusuf Mansur pernah datang ke Hong Kong mengisi tausiah di gedung Showroom Wan Chai. Itu beliau setelah mengisi tausiah yang banyak sekali, kemudian di waktu terakhir beliau mengajak para TKW untuk ikut investasi tabung tanah. Tapi jujur waktu itu nggak ada kata-kata investasi. Iya, jadi mungkin saya nggak tahu apa itu namanya investasi ya. Yang jelas mengajak kami untuk tabung tanah, dan di situ banyak sekali termasuk saya ingin sekali, karena tujuan dan bagaimana YM mengatakan bahwa itu membantu keuangan kita, di mana kita di sini pada waktu di Hong Kong kita bekerja dengan biasanya dan ada yang mengelola hasil keringat kita begitu, dan beliau menjanjikan dapat aset dan bagi hasil. Dan dari tahun itu sampai detik ini jujur nggak ada komunikasi ya. Ada berapa bulan yang lalu setelah saya atau mungkin teman-teman TKW yang lainnya bersuara, itu baru dihubungin minta riset, minta bukti dan lain sebagainya. Saya cuma bilang dengan teman-teman, baik Mbak, kita sama-sama usaha ya, apalagi sekarang ini memang kita sedang bersuara bagaimana caranya agar kita bisa merasakan keringat kita kembali, Pak IM ya. Terutama bagi saya yang di kampung ini butuh sekali biaya hidup, tolong Petren diperjelas dan juga tabung tanah saya. Tolong berikan keringat kami kembali. Kami sangat butuh itu untuk sambung hidup. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.